sini kami akan menjelaskan materi perilaku organisasi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herdi dengan NIM akhir 330. Saya Devi Alfianita dengan NIM akhir 321. Saya Alfia Iriani dengan NIM akhir 316. Saya Rosalia Triana Dewi dengan NIM akhir 296. Saya Friska Dwi Sabrina dengan NIM akhir 307. Saya Ril Maulana dengan NIM 337. Dengan demikian, jangan lupa saksikan video kami. Halo teman-teman. Halo. Ini kan kita pada kumpul. Dimana kalau ngebahas logo soal kemarin, menurut kalian bagus gak atau kurang tertarik atau gimana? Kalau menurutku ya logo kemarin tuh warnanya itu terlalu mencolok banget. Sedangkan kan yang ditonjolin kan isinya. Nah isinya itu jadi kurang gitu loh karena warnanya terlalu mencolok. Kalau menurutku kayak gitu ya. Kalau menurutku ya aku lihat dari logo nih ya. Kalau warnanya ya memang kurang. Habis itu tapi aku lihat dari logo ini makna-makna terkandung di organisasi itu ada. Gitu. Tapi sayangnya warnanya ini kurang mencolok gitu. Kayaknya warnanya tuh kurang tertarik orang kalau lihat gitu loh. Nggak enak dipandang. Gitu. Mungkin kalau yang lain? Kalau menurutku dari kalian berdua udah kayak gitu, berarti ya kita harus dibenerin lagi warnanya karena maknanya itu udah pas. Nanti tinggal benerin warna. Nanti kalau udah kan eman-eman ya logo kalau gak di-sharein ke orang-orang gitu biar tambah lebih bagus gitu. Nah, kalau emang udah bagus, udah jadi logonya, boleh kita sharein ke orang. Oke, berarti gini ya konsepnya, kita minta revisi dari warna, tapi Betul. dari bentuknya sudah bagus. Betul. Oke, berarti ini kita revisi dulu ya, Ya. biar logonya agak wow gitu Ah, ya. Oke. Oke, jadi tadi kita ngelihat ya teman-teman tentang persepsi. Seperti yang tadi diperankan oleh teman-teman kita, bahwa mereka bisa nih melihat satu objek yang sama, tapi tetap memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Jadi itu adalah persepsi itu sendiri. Yaitu persepsi adalah sudut pandang seseorang dalam melihat suatu objek yang sama. Kita bisa melihat objek yang sama, namun kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Terima kasih. Lihat deh itu kayaknya, wah seni banget nggak sih? Ya bayangin ya, dia sengaja naruh di sini ya, yang kayak kelihatan semua orang, terus ada mataharinya juga. Itu kayak kontras banget nggak? Jadi bikin jiwa-jiwa seni orang yang lain tuh bahkan wah banget nggak sih? Atau gimana? Enggak sih, kalau menurutku sih itu cuma kayak titik kumpulnya kita aja di sini gitu. Simbol kayak gitulah, Her. Ya kak, kayaknya menurut saya ini sangat-sangat berseni gitu loh. Mungkin orang-orang yang memiliki jiwa seni mungkin kayak wah banget sih kalau ngeliatin ini. Tapi kalau menurut kamu enggak ya? Enggak, soalnya itu emang kayak dibuat titik kumpulnya kita di sini aja gitu. Gitu ya. Yaudah deh, kita lanjut aja ya. Ya. Itu tadi adalah video contoh dari nilai. Nilai sendiri adalah keyakinan yang dijunjung dan dipegang oleh sedemikian rupa oleh masyarakat sekitarnya. Cah, kenapa? Kamu yang kenapa? Kok sedih banget sih kelihatannya? Oh iya, karena akhir-akhir ini nilai aku jelek, IPK aku jelek, gimana dong? Nggak apa-apa sih, kan kita juga kan nggak bisa maksa diri kita kan buat harus perfect buat nilai, buat IPK. Mungkin kamu bisa buat belajar dengan cara baru, dengan ya pokoknya kayak kamu biasanya kalau belajar emang gimana? Enggak sih, aku akhir ini kayak males belajar, pantesan kayak IPK aku jelek. Iya, itu bisa jadi faktor. Mungkin gara-gara kamu bosan sama suasananya, jadi kayak kamu bakal kayak aduh males kayak gini terus. Mending kamu cari suasana yang baru buat belajar. Jadi kalau misal kamu dapat suasana baru kan kamu kayak wah akhirnya aku nggak males lagi. Nilai kamu bisa naik, IP kamu bisa naik juga, kamu bisa mempertahankan nilaimu di semester ini, atau mungkin IP kamu juga bisa naik di semester ini ya. Jadi nggak usah terlalu sedih juga. Kayak yaudah kalau emang lagi sedih nggak apa, disedihin dulu aja. Nanti besok kamu harus semangat lagi.
jadi juga kan nggak bisa bertahan lama. Iya sih. Oke, aku harus rajin belajar agar kedepannya nilai aku bagus. Iya betul. Oke. Udah kita sedih ya. Oke. Cantik. Oke. Baik teman-teman, itu adalah video dari kelompok saya tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan yang keluar secara tidak sadar untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Lama nggak ketemu. Aduh, lama banget ya kayak. Iya, udah lulus kan soalnya kan. Kamu kabarnya gimana? Aku alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik banget, pokoknya aku senang banget setelah lulus ini dapat kerja yang sesuai. Oh gimana kamu kerjanya? Gimana ya, aku tuh susah jelasinnya, tapi yang penting itu menurut aku tuh puas banget dari pekerjaan Yang aku, sekarang. dari kenyamanannya. Aku tuh nyaman banget kerja di pekerjaan aku ini. Terus? Rekan-rekan aku juga baik, terus aku juga kayak menggayomi banget buat karyawannya, terus pelayanan dari kantor juga, fasilitasnya juga sangat mendukung, kayak gajinya pun juga sesuai. Walaupun aku ngambil lembur itu ya aku masih tetap puas karena emang dapat bonus juga kan, jadi kayak sangat-sangat nyaman, kayak aku bakal betah kerja di sini. Kita banget. Kalau kamu sendiri gimana setelah lulus? Kalau aku baru keterima ini, tapi alhamdulillah banget di pekerjaanku yang sekarang. Aku juga alhamdulillah dapet yang terbaik daripada yang kemarin. Terus juga perusahaannya juga mengayomi dengan baik, terus gajinya juga setimpal gitu ya. Kalau lembur juga ya lumayan lah dapatnya gitu. Terus habis itu rekan-rekan kerja juga pada baik-baik, terus pada kayak seru-seru gitu. Seru Bagus lah banget, gitu ya, iya. nyaman jadinya kita. Iya. Habis ini kamu kemana? Aku habis ini mau itu ke sana. Kamu mau ikut gak? Aku kayaknya mau pulang deh, soalnya udah jam segini. Oh iya udah. Yaudah aku duluan ya. Kapan-kapan kita main ya. Iya, dadah. Hati-hati. Oke, dari video yang tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa kepuasan kerja itu bisa tentang sisi positif dan negatif dari kepuasan kerja kita sendiri. Tapi yang tadi di video itu adalah dari sisi positifnya. Jadi kepuasan kerja itu adalah perspektif kita tentang kepuasan kerja dari sisi lingkungan, dari sisi organisasinya, hubungan antara partner dan bosnya, itu dalam organisasi seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan sendiri bahwa kepuasan kerja itu dari pemikiran kita tentang rasa puas kita terhadap pekerjaan kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Bye-bye. Via, tadi kamu masuk kelas, Masuk. terus kamu dengar gak ada dosen yang marah? Iya, aku sempat dengar. Emang itu marahin siapa sih? Tadi kamu ngomong sama temanmu kan? Emang marahin siapa? Herdi langganan. Herdi lo di depan loh. Iya, baru hari ini dia gak telat. Minggu-minggu kemarin telat gak? Enggak. Enggak tahu sih, aku di belakang. Minggu kemarin dia telat ya. Tugas gak ngumpulin. Semua tugas gak Iya, dikumpulin. makanya dosen tuh marah. Yang dari kemarin dari dosen itu gak Dosen dikumpulin. itu marah gara-gara dia gak ngerjain tugas. Gimana? Males banget gak sih itu dia? Ya kok dia pemalas banget ya. Dia kan sudah ngulang 2 kali matkul ini. Gimana? Aku males sih sama orang-orang yang pemalas gitu ya. Udah ngulang matkul berbulan-bulan berkali-kali sampai 2 kali loh. Udah berapa dosen aja yang marahin dia itu. Langganan soalnya dia itu. Kok dia gak mikirin sama sekali ya. Gak kasihan orang tuanya apa ya? Bayangin deh. Orang tuanya udah kerja capek-capek, dia males-malesan, datang telat, tugas juga dikerjain. Males sebenarnya. Kalau kamu males gak sih sama orang-orang kayak gitu? Iya, aku gak suka ya sama cowok yang pemalas yang kayak Cowok. gitu. Kurang suka. Kan dia cowok. Herdi kan? Boti bos. Dia cowok. Tapi kan setidaknya kalian sama-sama cowok bisa gitu loh. Kamu ngomongin baik-baik kayak gimana gitu. Dia tuh gimana ya? Aku dari kecil dulu dididik untuk pintar gitu. Jadi gak males memotivasi orang-orang yang pemalas gitu. Wah, biarin lah. Aku Ya pulang udah. dulu aja. Ya Gak udah ngurus ya. Herdi kok. Ya, dadah. Oke, dari video yang tadi kalian lihat itu berupa sikap. Sikap sendiri adalah cara seseorang
merespon atau menilai baik berupa seseorang ataupun objek yang mencerminkan peristiwa ataupun perasaan seseorang tersebut. Oke, tadi itu adalah penjelasan dari materi perilaku organisasi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Bye. See you.